Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang baru yang ada di kelas 12 semester yang pertama, bab yang kedua, masih dengan tema tentang asyabab. Materi yang akan kita bahas adalah al-qaidah atau gramatikal terkait dengan al-mabni lil ma'lum dan al-mabni lil majhul, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Sebelum masuk kepada materi pembelajaran, silahkan disimak terlebih dahulu kompetensi dasar atau KD yang harus kalian kuasai. Kompetensi dasar yang ada pada KD 3.3 dan pada KD 4.3. Kemudian pada indikator pencapaian pada KD 3.3.7 menelaah bentuk, makna dan fungsi fi'il ma'lum dan fi'il majhul. 3.3.8 mengganti fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul dalam kalimat. Kemudian pada KD 4.3.4 membuat kalimat yang mengandung fi'il majhul. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Sekarang kita akan melihat peta konsep pembelajaran kita. Muatan materinya meliputi gramatikal yang terdiri dari al-fi'lul mabni lil majhul dan al-fi'lul mabni lil ma'lum. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi pembelajaran. Perhatikan contoh-contoh kalimat yang ada di bawah ini. Yang pertama, contoh-contoh kalimat al-mabni lil ma'lum. Yang pertama, yash'uru syubbanu aktsara bis-sa'adah. Nomor 2, ijtahada syubbanu fi talabil ilmi. 3, fakkara syubbanu fi kulli syai'in bidiqqah. 4, yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'ul. Kemudian perhatikan contoh-contoh kalimat al-mabni lil majhul. Nomor 1, kutibat ar-risalatu. 2, faiza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Nomor 3, qila inna tafa'ul yaqtadi at-tafkir al-ijabi wa husnal amali. Sekarang perhatikan, kita akan bahas satu persatu. Pada kalimat nomor 1, yash'uru syubbanu aktsara bis-sa'adah. Yash'uru artinya merasa. Asyubbanu para pemuda, aktsara bis-sa'adah lebih bahagia. Kalau kita jabarkan, kalimat ini terdiri dari yash'uru merupakan bentuk fi'il, yaitu fi'il mudhari dari sya'ura yash'uru. Kemudian asyubbanu merupakan fa'il atau subjeknya. Tandanya adalah dhammah karena dia isim yang kedudukannya sebagai fa'il, hukumnya adalah rafa'. Tanda rofaknya dengan dhammah. Kemudian aktsara bis-sa'adah itu merupakan maf'ul bih atau objeknya. Tandanya adalah fathah. Maf'ul bih hukumnya nasab, tanda baris akhirnya di situ adalah fathah. Kemudian pada contoh yang nomor 2, ijtahada syubbanu fi talabil ilmi. Ijtahada itu merupakan fi'il madhi, ijtahada yajtahidu, bersungguh-sungguh. Asyubbanu itu merupakan fa'ilnya atau subjeknya, hukumnya rafa dengan baris dhammah. Kemudian fi talabil ilmi itu merupakan jar majrur. Kemudian pada contoh nomor 3, fakkara syubbanu fi kulli syai'in bidiqqah. Para pemuda memikirkan segala sesuatu bidiqqah dengan mendalam. Kata fakkara di situ merupakan fi'il dari kata fakkara yufakkiru. Kemudian asyubbanu sebagai fa'il yang hukumnya adalah rafa, baris akhirnya dhammah. Fi kulli syai'in bidiqqah itu jumlah jar majrur. Kemudian pada contoh nomor 3, yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'ul. Yahtaju itu merupakan fi'il, ihtaja yahtaju. Kemudian najahul insan itu merupakan fa'ilnya dengan tanda baris akhirnya adalah dhammah. Nah, pada contoh-contoh tersebut
itu merupakan contoh mabni lil ma'lum. Karena apa? Karena pada masing-masing kalimat itu disebutkan fa'ilnya atau pelakunya atau subjeknya. Maka apabila kalimat itu disebutkan fa'ilnya, atau dalam bahasa Arab ma yuzkaru ma'ahu fa'iluhu, kalimat yang disebutkan fa'ilnya, maka itu disebut dengan al-mabni lil ma'lum. Ma'lum artinya sudah diketahui atau diketahui siapa subjeknya, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kalimat aktif. Kemudian perhatikan contoh yang berikutnya pada kalimat kutibat ar-risalatu. Kutibat ar-risalatu, surat itu ditulis. Pada kata ar-risalatu itu baris akhirnya adalah dhammah. Asalnya kalimat ini berbunyi kataba Hasan ar-risalata. Kataba Hasan, Hasan menulis surat. Kataba itu bentuk fiil, yaitu fiil madhi. Kemudian Hasan itu merupakan fa'ilnya atau orangnya atau subjeknya. Kemudian ar-risalata maf'ul bihnya atau objeknya. Hasan menulis surat. Kemudian kalimat ini kita jadikan kalimat majhul. Caranya adalah Hasan atau si subjeknya tadi kita buang terlebih dahulu. Kemudian ar-risalata menempati kedudukan sebagai fa'il. Maka dia jabatannya sebagai naibul fa'il atau pengganti fa'il, yang asalnya dia berjabatan sebagai maf'ul bih. Kemudian maju menempati kedudukan fa'il menjadi naibul fa'il yang hukumnya adalah sama dengan fa'il. Maka kutibat itu menjadi fi'il majhul. Nanti caranya bagaimana memajhulkan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ar-risalatu sebagai naibul fa'ilnya. Maka menjadilah kalimat itu kutibat ar-risalatu. Kenapa kutibat? Karena ar-risalatu mu'annas, maka kutiba juga mu'annas. Kutibat ar-risalatu. Nah, Hasan yang tadi menjadi fa'il dibuang atau ditiadakan. Nah, perhatikan perbedaannya. Ar-risalata sebelumnya menjadi maf'ul bih, kemudian menjadi naibul fa'il yang hukumnya sama dengan fa'il. Kataba artinya menulis. Kemudian kalau kutiba artinya ditulis. Kemudian perhatikan contoh nomor 2. Faiza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perhatikanlah. Al-Qur'anu di situ jabatannya sebagai naibul fa'il. Asalnya kalimat tersebut berbunyi faiza qara'a ahadun al-Qur'ana. Apabila salah seorang kamu membaca Al-Qur'an. Qara'a itu asalnya adalah fi'il ma'lum. Kemudian ahadun menjadi fa'ilnya atau orangnya. Kemudian Al-Qur'an sebagai maf'ul bihnya. Setelah itu ahadun dihilangkan, fa'ilnya dihilangkan, sehingga Al-Qur'ana menjadi fa'il, menempati kedudukan fa'il menjadi naibul fa'il. Maka hukumnya sama dengan fa'il, yaitu baris akhirnya adalah dhammah atau rafa. Kemudian qara'a dimajhulkan menjadi quri'a. Dari qara'a menjadi quri'a, dibaca. Maka quri'a itu adalah fi'il majhul. Kemudian Al-Qur'anu sebagai naibul fa'ilnya. Qara'a artinya membaca, kalau quri'a artinya dibaca. Pada contoh nomor 3, qila inna tafa'ul yaqtadi at-tafkir al-ijabi wa husnal amal. Qila artinya dikatakan atau disebut. Sesungguhnya at-tafa'ul, optimisme itu akan membawa pemikiran yang positif dan harapan yang baik. Kata qila itu pada awalnya adalah berasal dari fi'il qala. Qala artinya berkata. Al-muallim, qala al-muallim, guru itu berkata. Kemudian al-muallim itu dihilangkan atau dibuang fa'ilnya. Kemudian kata qala dijadikan majhul menjadi qila. Dari qala menjadi qila. Qala artinya berkata,
qila artinya dikatakan. Nah, dengan demikian maka apabila ada fiil-fiil yang berbentuk majhul seperti kutibat atau quri'a atau qila, maka kalimat itu disebut dengan mabni lil majhul. Kemudian kita definisikan naibul fa'il itu kalimat yang dibuang fa'ilnya, kemudian maf'ul bihnya menempati kedudukan sebagai fa'il, maka itu disebut dengan naibul fa'il. Pada kalimat-kalimat nomor 1, naibul fa'ilnya adalah ar-risalatu. Kalimat nomor 2, naibul fa'ilnya adalah al-Qur'anu. Kalimat nomor 3, naibul fa'ilnya adalah jumlah innat tafa'ul dan seterusnya. Nah, itu kalimat tersebut disebut al-mabni lil majhul atau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat fasib. Dengan demikian, fi'il dalam bahasa Arab bisa kita bagi menjadi dua, yaitu fi'il mabni lil ma'lum dan fi'il mabni lil majhul. Pada fi'il mabni lil ma'lum, yaitu kalimat yang disebutkan fa'ilnya atau kita sebut dengan kalimat aktif. Pada fi'il mabni lil majhul, kalimat yang fa'ilnya dibuang kemudian digantikan kedudukannya oleh maf'ul bih, kemudian dinamakan sebagai naibul fa'il atau pengganti fa'il, atau kita sebut kalimat ini menjadi kalimat pasif. Nah, bagaimana cara membuat fi'il majhul dari fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul? Untuk fi'il madhi, rumusnya adalah yudhammu awwaluhu, huruf pertama didammahkan, wa yuksaru ma qabla akhirih, dan satu huruf sebelum huruf akhir dikasrahkan. Itu pada bina sahih, misal naqis dan lafif. Kemudian pada bina ajwab dikasrahkan huruf sebelum huruf illatnya. Kemudian untuk fi'il mudhari rumusnya adalah yudhammu awwaluhu, huruf pertama didammahkan, wa yuftahu ma qabla akhirih, dan satu huruf sebelum huruf akhir difathahkan. Itu pada bina sahih, misal naqis dan lafif. Kemudian pada bina ajwab yudhammu awwaluhu, didammahkan huruf awalnya, wa yuqlabu harful illah, dan huruf illatnya dibalikkan atau digantikan dengan alif qabla akhirih, sebelum akhirnya. Kita lihat rumusnya berikut ini. Pada fi'il madhi, dari kata dasar fa'ala kita bisa jabarkan lebih dulu. Fa'ala itu terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama huruf fa, kita sebut saja fa fi'il. Huruf kedua ain, kita sebut saja ain fi'il. Huruf ketiga lam, kita sebut saja lam fi'il. Apabila ketiga huruf itu tidak ada terdapat huruf illat, maka kita sebut binanya bina sahih. Huruf illat itu ada 3, alif, waw, dan ya, atau disingkat awi. Contoh pada kata-kata ba, ini adalah fi'il yang sahih karena tidak ada huruf illatnya, baik di fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, atau lam fi'ilnya. Kalau kata-kata ba ingin kita majhulkan, maka rumusnya didammahkan awalnya dan dikasrahkan sebelum akhirnya. Kata ba menjadi kutiba. Yang lain contohnya misalnya nasara menjadi nusira, daraba menjadi duriba, fataha menjadi futiha, dan seterusnya. Kemudian pada bina misal, yaitu fa fi'ilnya yang ada huruf illatnya. Contoh wada'a, kalau kita majhulkan menjadi wudi'a. Kemudian pada bina naqis, yaitu lam fi'ilnya huruf illat. Contohnya rama, kalau kita majhulkan menjadi rumiya. Pada bina lafif, yaitu ain dan lam fi'ilnya yang huruf illat, maka contohnya waqa, dimajhulkan menjadi wuqiya. Kemudian pada bina ajwab, yaitu ain fi'ilnya huruf illat, contoh pada kata qala, kalau kita majhulkan menjadi qila.
Nah, kalau kita tinjau dari segi tujuannya, fi'il majhul itu bertujuan yang pertama lil ijaz, untuk meringkas. Misalnya pada kalimat atau ayat lam yalid wa lam yulad. Yulad itu berasal dari kata yalidu. Kemudian didommahkan awalnya kemudian yuladu. Difathahkan huruf sebelum akhirnya karena ini fi'il mudhari. Yalidu jadi yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk lil ilmi, untuk memberitahu. Yutlabul ilmu lil amali bihi. Ilmu itu dituntut untuk mengamalkannya. Kemudian tujuan yang ketiga lil jahli, untuk menyembunyikan atau menyamarkan. Misalnya contohnya yukhsha su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu disembunyikan, ditakutkan. Kemudian tujuan berikutnya lil khauf, untuk mengkhawatirkan. Misalnya la yu'ta nurullah lil 'asi. Tidak diberikan nur Allah itu bagi orang yang bermaksiat. Ini tujuan daripada fi'il majhul. A few moments later. Nah, sekarang kita akan coba mengevaluasi hasil pembelajaran kita terkait dengan fi'il majhul. Saya akan berikan tutorial cara menjawab soal-soal atau pertanyaan terkait dengan materi kita. Coba kalian lihat bagian alif. Perintahnya adalah hawil al-fi'lal mabni lil ma'lum. Robahlah fi'il mabni lil ma'lum berikut ini ila fi'lin mabniyin lil majhul, kepada fi'il mabni lil majhul mimma tahtahu khat kama fil misal. Sebagaimana contoh yang bergaris di bawah, kalian lihat nomor 1 contohnya ada kata yu'allimu Muhammadun al-Qur'ana fil masjidi. Muhammad mengajar Al-Qur'an di masjid. Yu'allimu kalau kita majhulkan menjadi, rumusnya ingat untuk fi'il mudhari di dhom allama yu'allimu, kemudian didomahkan awalnya dan dipathahkan sebelum akhirnya, maka menjadi yu'allimu menjadi yu'allamu. Kalimat berikutnya Muhammadun dibuang, kemudian Al-Qur'anu menjadi naibul fa'il fil masjidi. Yu'allamul Qur'anu fil masjidi. Al-Qur'an diajarkan di masjid. Nah, sekarang kita coba nomor-nomor berikutnya. Nomor 2, yaktubu Ali ad-darsa fil madrasah. Kalau kita rubah ke fi'il majhul bagaimana? Yaktubu kita rubah menjadi yuktabu. Didommahkan awalnya dan dipathahkan huruf sebelum akhir menjadi yuktabu. Kalau kita bikin kalimat menjadi yuktabu ad-darsu fil madrasah. Alinya dihilangkan. Kemudian ad-darsa menjadi ad-darsu. Nomor 3, qara'a at-talibu al-majallat. Qara'a kita majhulkan menjadi quri'a. Betul, quri'at al-majallatu, karena al-majallat itu muannas, maka quri'a menjadi quri'at. Rakiba Umar as-sayyarah. Rakiba dimajhulkan menjadi rukiba. As-sayyarah, karena as-sayyarah muannas, maka rukiba menjadi rukibat as-sayyarah. Kemudian yuslahu asy-syababu. Yuslihu asy-syababu kita majhulkan menjadi yuslahu. Asy-syabab dihilangkan. Kemudian ma'afsadahun nas itu menjadi naibul fa'ilnya. Kemudian nomor 6, fatahat Aisyatu an-nafizata. Kita majhulkan lebih dahulu kata fataha menjadi futihat. An-nafizatu, Aisyahnya dihilangkan, kemudian an-nafizatu menjadi naibul fa'il. Hamalat Aisyatu al-haqibata. Hamalat kita majhulkan menjadi humilat. Aisyahnya dihilangkan, al-haqibah menjadi naibul fa'il. Yahfazu Zaidun al-Qur'ana. Yahfazu kita majhulkan menjadi yuhfazu. Zaidun dihilangkan, kemudian al-Qur'ana menjadi al-Qur'anu fil ma'hadi. Nah, demikian caranya. Kemudian bagian berikutnya, bagian ba.
Hawil al-fi'lal ma'lum ilal fi'lil majhul. Summa kawin jumlatan mufidatan kama fil misal. Rubahlah fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Kemudian bentuklah atau buatlah kalimat sempurna sebagaimana contoh. Yarkabu, fi'il ma'lumnya yarkabu, kita majhulkan menjadi yurkabu. Kita buat kalimat misalnya turkabut ta'iratu fil matar. Pesawat itu dijalankan di bandara. Kemudian ihtamma. Bagaimana cara merubah ihtamma? Ihtamma didammahkan awalnya, kemudian dikasrahkan sebelum akhirnya karena ini fi'il madhi. Berarti menjadi uhtimma. Kita buat kalimat uhtimmat an-nazafatu bihtimamin kabirin misalnya. Yalbasu menjadi yulbasu. Yulbasus saubul jadidu fil 'idi. Yahtaju, kita buat majhulnya menjadi yuhtaju. Misal kalimatnya yuhtajul ma'u bisyaklin kabirin. Yuqimu menjadi yuqamu. Menjadi kalimat tuqamul madrasatu wasatul madinah. Sami'a menjadi sumi'a. Contoh kalimatnya sumi'al azanu min mukabbiris saut. Akala menjadi ukila. Contoh kalimatnya ukilas samaku min ra'sihi ila qafahu. Syariba menjadi syuriba. Kalimatnya misalnya syuribal ma'u minal manabi'. Yabni, kita buat majhul menjadi yubna. Contoh kalimatnya yubnal islamu ala khamsin. Kemudian ba'a kita buat majhul menjadi bi'a. Contoh kalimatnya bi'al malabis fid dukkan. Nah, demikian cara membuat atau merubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul. Ingat rumus yang tadi sudah disampaikan.